kita ini ingin membangun sebuah tradisi baru, sebuah pola kerja baru, sebuah ritme kerja baru. Nah, itu yang ingin, goalnya ingin ke sana kita. Karena kita ini dituntut harapan, ekspektasi masyarakat tinggi sekali. Kalau tidak dijawab dengan sebuah manajemen organisasi yang semua yang ada di situ melakukan totalitas kerja, tidak mungkin kita akan bisa memberikan sesuatu pada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita berarti Pak Kapolsek, Bapak Adi, Pak dan Ramil, Pak Saiful Nur, Kapten Sebelah Kapolsek, perwakilan dari Dewan Kota, Kecamatan Pasar Minggu, Pak Nadino, sebelahnya mewakili Kater Terminal Pasar Minggu, mewakili Pak Roy, Pak Royadi, sama namanya Pak Maskut, terima kasih. Oh, jangan tadi ada. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak sebutkan satu-satu, tapi di sini ada undangannya. Tentunya saya merasa bangga dan terima kasih atas undangan kami Muspika dalam rangka sosialisasi penataan pedagang baik itu kaki lima untuk yang diharapkan adalah relokasi ke jadi pasar jaya. Dan di sini tentunya terkait dengan undangan ini kami mohon baik kami Muspika maupun rekan sektor koordinasi di pasar jaya maupun stasiun terminal tentunya saya ingin mendukung dengan kegiatan silaturahmi ini yang kita tujuannya adalah mengangkat harkat martabat para saudara-saudara kita yang sementara ini menggunakan fasilitas umum untuk mendapatkan hal yang kita inginkan sehari-hari. Dan tentunya dengan mengangkat harkat martabat ini bukan kita bicara masalah penghasilan, tapi kita bicara adalah mengangkat harkat martabat yang tadinya di lapangan, yang tadinya di jalan, yang tadinya yang kurang enak dilihat mungkin ya dalam segi pandangan dan lain-lain. Ini harapan kita adalah bisa kita mewujudkan kebersamaan ini dengan tujuan ya kesadaran kita bahwa itu PD Pasar Jaya sudah berjanji ya Pak Roy berjanji siap ya. Kemarin Pak Wakil Wali Kota di sini hadir bicara kami dikumpulkan untuk terkait dengan penataan kaki lima ini disediakan tempatnya di Blok B lantai 1 dan 2, satu lagi invest parkir Blok C ya. Mungkin ya saudara-saudara kita sudah tahu semua lokasi itu di mana. Tentunya dengan tujuan yang baik ya. Ini bahwa kita tujuannya yang baik, mengangkat martabat saudara-saudara kita untuk lebih ya disiplin, kita konsekuen, peduli khususnya pada masyarakat. Ini salah satu dari program Pak Gubernur ya, yang diharapkan seperti itu. Mari sama-sama tentunya kita bersama-sama di sini dengan tujuan itu kita membangun bersama-sama menyadari untuk mengajak saudara-saudara kita yang sebagai perwakilan di sini mampu ya mengajak dan menyadari hal itu untuk kita sama-sama laksanakan di tempat yang sudah disediakan. Itu Pak Rahman, maaf kurang besar ya. Nah ini saya bersyukur di sini artinya kita pun juga selama ini dianggap kondusif. Ya, dengan perwakilan semua kondusif ini membuat suasana pun juga di pasar minggu ya terjaga seperti ini, termasuk Muspika Pak Kapolsek juga sangat intens dan lain-lain. Ini semua membawa kita ya dengan tujuan seperti tadi. Saya yakin
yakin di hati Bapak juga ingin seperti itu, ingin lebih baik. Kita nggak ingin seperti kayak gini aja. Itu resmi, ya. Bahkan di Pasar Jaya itu dibebaskan biaya. Berapa bulan Pak? 6 bulan katanya. Kalau mau nego boleh aja, boleh kasih tahu kayaknya ya. Itu haknya bukan hak saya. Tapi ada juga mungkin yang nggak di situ seperti listrik mungkin dipikirin. Nanti yang ngomong itu jadi saja ya. Cuman ini hasil kesepakatan kemarin permohonan kita bahwa di sini ada pasar, ada di Pasar Jaya, ada pasar Umbes, itu ada berapa lantai. Nah, kita kan dapat. Nah itu banyak. Di sini blok B 1, 2 sayang kita akan manfaatkan. Gitu ya. Nah lanjutnya di Pasar Impres juga begitu demikian. Dan di sini kemarin hasil bincang-bincang itu dengan arahan Pak Wakil Wali Kota bahwa diharapkan bisa sinergi Pasar Jaya terminal terkait di sini ya, karena digunakan untuk jalur ya. Jalur untuk angkutan umum dipakai untuk ya, berjualan. Nah, di sini tadi kembali yang saya garis bawahi adalah mengangkat, intinya mengangkat harkat martabat. Kalau itu tertibkan bukan tertibkan, tapi ditata di lokasi. Tujuannya seperti itu. Nah ini UKM juga ada, ya sekarang namanya UPT. Itu direncanakan diminta khusus untuk buah-buahan. Ya mungkin di sini kita wajib nih menjunjung tinggi buah-buahan itu, karena pasar minggu namanya terkenal dari buah-buahan. Mangga, masih ingat ya? Mangga kalau pisang jambu dibawa dari pasar itu dijual. Banyak pembelinya ya. Seperti itulah. Di pasar ini banyak sejarah sekali gitu ya. Kita wajib ini sebagai cucu mungkin di sini walaupun siapapun yang datang ke sini peduli dengan hal itu. Pak Dewan Kota, ini pertanyaan nggak boleh jawab pertanyaan. Ini melanggar ya Pak Dewan Kota nih kemarin memperjuangkan, ini saya sedikit ya menambahkan bahwa sejarah itu ada dalam wakil perwakilan. Jadi ini Pak Teman, ini wakil jabat Pak Wakil mana dia? Kemarin pun juga hadir ya. Tim Pak Gubernur hadir waktu saat dari mulai minggu lalu. Silakan baca di Bitkom, ya, di Bitkom, ya, bisa lihat. Nah, itu bisa. Itu juga saya di sini Kecamatan itu punya website, ya. Itu bisa dibuka, itu bisa dibuka. Ini semua sudah terbuka. Mari kita sambut hal ini, ya, sambut dengan hal ini bahwa Jakarta Baru ini kita harus baru. Kita pun, ya Bapak semua berdiri itu semua, tentunya kita konsisten. Kita harus menjaga dengan kita, kepedulian kita terhadap terutama pasar. Nah di sini sebagai kepala umum tadi saya sudah sampaikan bahwa sekalian harapan kami semua muslimika dan juga ya termasuk tokoh masyarakat ya dan lain-lain sangat bersyukur dengan kompetitifnya, berarti kita berjalan juga enak, kita ke pasar juga enak ya. Biasakan pengunjung itu bisa masuk belanja ke dalam. Ini kita perlu sosialisasi kepada mereka. Saya yakin kalau dalam itu pasti berangkat. Ya, saya kan minta kepada Pasar Jaya baik itu fasilitas harus bisa kita masuk biar nyaman. Kita minta juga untuk fasilitas parkirnya, ya Pak ya. Betul. Ya, mungkin kalau menyampaikan itu permohonan yang kita harapkan. Jadi orang bisa nyaman bagaimana ke pasar itu. Dan juga ini juga kebetulan informasinya pasar itu sudah habis kontraknya ya, mulanya sama 20 tahun. Terus kalau di Pasar Jaya kemungkinan akan dilelang dibangun lagi. Nah ini jika itu sudah masuk ke dalam, ya, ini juga sudah masuk dalam. Nanti kalau itu pasar sudah jadi, oh luar biasa. Ya. Jadi sekarang besok udah jadi menjual juga bisa 10 kali lipat. Tapi kalau sekarang sudah masuk ke dalam otomatis terdaftar jadi yang punya kios. Mungkin ini pandangan yang kita harapkan ke depan, baik nanti kita lihat ke depan. Tentunya kalau memang pedagang sini ada berapa ya, nanti Pak Rahman kemarin sudah kasih gambaran sekian orang anggota. Mudah-mudahan dengan relokasi nanti dibangun
pasar yang baru. Impres nomor 2 tahun 2013. Permasalahan-permasalahan sosial, masalah keamanan dalam negeri itu harus membentuk tim terpadu. Mungkin salah satunya ya penanganan atau penataan kaki lima yang ada di Pasar Minggu. Baik mewakili dari PTKI, baik mewakili dari terminal Pasar Minggu, baik mewakili dari pasar, terus stasiun kereta api, Koramil dan Macamat. Ini saya anggap tim terpadu. Sekaligus yang terhormat para undangan sekalian. Jadi kegiatan tim terpadu ini malam ini adalah ingin menyampaikan atau dalam rangka sosialisasi bahwa kami tim terpadu ini akan melakukan penataan kaki lima di Pasar Minggu. Ini acaranya malam ini yang kita akan sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu. Apa sih yang menjadi hak dan kewajiban warga negara kita? Yaitu menjunjung tinggi hukum. Betul nggak? Setuju kan? Setuju. Nah, ini yang kami pahami lagi. Kalau memang ada hal-hal yang tidak tertib dan itu sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, ini kalau saya sudah bahasa hukum karena seragam saya polisi, jadi saya bicara hukum. Lalu nanti saya serempetkan lah berkaitan di luar hukum juga. Nah, kalau memang bapak-bapak warga negara Indonesia yang punya tanggung jawab dan menjalani kewajiban yang baik, ya pasti akan menjunjung tinggi hukum. Oke lah, misalnya awalnya tapi kalau rekan-rekan atau bapak-bapak dari ibu punya pemahaman itu, pemahaman bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau bapak-bapak dan ibu nggak punya pemahaman itu, tim terpadu agak berat juga. Dan mungkin nanti endingnya bisa saja kewenangan kami akan berkata. Selesai itu tambah dari saya. Kapolsek Ramil dan bapak-bapak, ibu yang hadir pada hari ini. Sebagai informasi dari PD Pasar Jaya, Pasar Minggu, tempat yang kosong dan batang di Pasar Minggu yang di Blok B lantai 1 ada jumlahnya 55 tempat. Terus lantai 2 150 tempat. Terus ada rencana di parkir Blok C untuk menampung lebih kurang 120 tempat. Itu yang informasi untuk tempat yang kosong di Pasar Minggu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin saya berdiri Pak, karena saya berdiri sama duduk kadang-kadang sama. Ya, maka saya mohon izin saya berdiri saja. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bapak-bapak dari unit pengelola teknis, Bapak Ibu hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak senior-senior kita. Syukur alhamdulillah atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala kita bisa silaturahim di tempat ini dalam rangka sosialisasi penataan pedagang kaki lima. Bapak Ibu tentu banyak yang belum kenal saya, nama saya Ngatino, supaya agak keren sedikit panggil saja Pak Tino Pak. Kita sehari-hari di Wali Kota Jakarta Selatan lantai 10, kapasitas saya selaku Dewan Kota Jakarta Selatan, perwakilan Kecamatan Pasar Minggu. Suatu kehormatan ini bahwa saya melihat secara umum Bapak Ibu bahwa Pasar Minggu ini kalau tolak ukurnya yang kemarin-kemarin, menurut pendapat saya pribadi sebenarnya sudah banyak langkah kemajuan lebih baik. Ini terbukti ketika saya berjuang kira-kira 3 tahun yang lalu untuk mengembalikan jalan yang di depan Polsek ini, Pak. Tadinya kan satu arah. Untuk menjadi 2 arah saja itu sudah setengah mati saya nego ke perhubungan dan yang lain-lain. Alhamdulillah
Jalan Pasar Minggu ini, Jalan Raya Ragunan Pak ya, ini masuknya Pak ya, depan Polsek Pasar Minggu ini akhirnya bisa menjadi 2 arah. Tahap demi tahap alhamdulillah ini bisa diposisikan seperti itu. Artinya terlepas dari kekurangan yang ada di wilayah Pasar Minggu dan sekitarnya ini, menurut hemat saya banyak langkah ke arah lebih baik. Tadi saya juga sempat keliling-keliling sehabis asar tadi di sekitar stasiun, di sekitar terminal, lobbing, itu saya sempat mengamati. Kemudian di dalam di PD Pasar itu sudah mulai bebenah dan alhamdulillah sudah banyak sekali kemajuan. Terkait dengan ini, tentu ini ada pekerjaan di tingkat kota maupun di tingkat provinsi, yaitu tentang adipura. Ini saya pikir nyambung bahwa mulai tanggal 24 sampai tanggal 24 Pak Camat ya paling tidak ya, ini adipura ini harus bisa meraih kembali di Jakarta Selatan. Ini merupakan prestasi yang cukup prestis untuk Jakarta Selatan, dan ini yang ke-9 atau 10 Pak Camat ya? Yang ke-9 kalinya. Ini sudah diraih oleh Jakarta Selatan. Ya ini dikaji, kalau memang layak ya diwujudkan, kalau tidak planning atau perencanaan ini mesti kita gagas itu. Termasuk dulu di tingkat usulan perencanaan di tingkat DKI maupun di tingkat nasional, sebenarnya underpass itu dulu saya ikut ambil ngomong Pak, rapat di hotel di Rasuna Said sana. Dulu saya berpikir ketika ada underpass ini rapi, saya pikir begitu. Ternyata di sekitar Robinson ini Masya Allah masih korbit seperti itu kan gitu. Saat ada misalkan Metro Mini ngetem gitu kan, ternyata nggak tahu ditangkap Pak. Ketika ditangkap dibilang nggak tahu, karena nanti kan ada yang ngambil itu suratnya kan gitu. Maaf dengan segala hormat, saya tidak bermaksud menyinggung. Oh gitu, saya terus ikut keliling Metro Mini, ikut keliling mikro lain dan sebagainya supaya kita juga tahu kan gitu. Ini yang lain juga terkait yang terus masih saya perjuangkan, apakah ini nanti menjadi kewenangan tingkat pusat maupun provinsi, yaitu soal Jalan Jati Padang Kebagusan itu kan terputus oleh tol. Itu terus saya perjuangkan. Saya minta disambung itu. Kan gitu. Soal itu menjadi kewenangan siapa? Enak saja itu, jalan main putus saja. Saya minta disambung. Itu kan untuk menghubungkan saudara-saudara kita dari Kebagusan, Jati Padang dan seterusnya. Jadi jangan terus mengelak bahwa itu kan bisa muter di sana sini, enggak, saya bilang gitu. Jadi itu supaya disambung lagi jalan raya itu. Soal underpass yang lain, misalkan di wilayah Cilandak dan sebagainya, itu juga terus kita angkat. Jadi kadang-kadang ketika kita rapat di tingkat di atas, ya kita sebisa-bisa kita Pak. Itu jadi nanti mohon ketika ada aspirasi yang barangkali sesuai dengan tupoksi saya, tugas pokok dan fungsi saya, nanti insya Allah saya jembatani apakah ke tingkat kota maupun ke tingkat atas kan itu. Kemudian soal lahan untuk pasar buah ini sebenarnya Pak Kanpeko sudah bicara sama saya, Pak, kalau memang ada lahan aset Pemda di sekitar Pasar Minggu itu silahkan ajukan saja Pak, kalau memang kawan-kawan atau saudara-saudara kita ada pandangan lahan. Karena kalau membebaskan lahan lagi nanti juga kusut lagi gitu, jadi problem lagi, jadi lama lagi. Kalau ada aset Pemda untuk memposisikan pasar buah, ya itu bisa lebih cepat. Nanti saya yang kawal, saya yang dorong. Dan sempat saya waktu bincang-bincang dengan Pak Wali dan juga saya singgung juga dengan Pak Jokowi, itu lokasi binaan itu kan kurang begitu maksimal gitu Pak. Misalkan kan gitu kan bisa sebagai embrionya, sebagai awalnya buah-buah itu terkonsentrasi di sekitar situ kan bisa saja itu dia. Bapak Ibu hadirin sekalian, sedikit saya singgung supaya juga paham bahwa Dewan Kota ini itu lembaga sosial Pak yang nggak ada gajinya, jadi kita bekerja dengan ikhlas saja gitu. Jadi kalau saya barangkali tidak mampu menjembatani apa yang Bapak Ibu, ya saya mohon maaf, tapi insya Allah saya akan berbuat ya semaksimal mungkin sebisa kita kan gitu. Terus mengenai pasar modern dan tradisional, saya tidak alergi dengan kemapanan Pak pasar modern ini, tapi saya terus mendesak ke dinas. Sempat juga saya bicarakan dengan Pak Ahok bahwa Pak,
saya dengar pasar minggu akan dimodernisasi. Tapi saya minta pasar tradisional harus diselamatkan, artinya harus ada. Itu untuk memberikan wadah saudara-saudara kita yang kurang mampu, Pak. Kan gitu. Pasar tradisional harus kita kita lestarikan, jangan yang penting tidak kumuh, tidak becek, itu mesti harus ketika nanti misalkan ada yang modern, ada yang megah, tapi pasar tradisionalnya saya minta itu harus dibangun. Karena apa? Nanti terjadinya silaturahmi antara pedagang dan pembeli, bisa ngobrol, bisa curhat itu di pasar-pasar seperti itu, Pak. Jadi jangan terus karena sulit untuk mengatasi pasar kemudian langsung dimodernisasi sehingga saudara-saudara kita yang kurang beruntung, maaf, yang pedagang ini jadi nggak ada kesempatan, kan kira-kira gitu, Pak. Maaf, ini saya tidak bermaksud menggurui, ini sekedar ya unek-unek saya, kan gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat dan Bapak Kapolsek dan Ramil dan Bapak-bapak sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya sehingga malam kita bisa berpartisipasi. Namun sebelumnya kami ingin mengenalkan diri. Nama saya Mustafa dan sehari-hari saya selaku advisor PT Kereta Api, dan saya juga warga Pasar Minggu, rumah saya agak jauh dari sini. Dan kebetulan yang mendampingi saya malam ini pertama mungkin bapak-bapak sudah kenal, yaitu Pak Tiono, kepala stasiun, dan setelahnya adalah Pak Ari Supriyadi, yaitu manajer Kamtik PT Kereta Api Dalam 1 Jakarta, dan sebelahnya tadi ada Pak Sandi, ya, Pak Sandi kepala stasiun Pasar Minggu Baru, dan yang satu adalah ini Bapak Ono Suretno, yaitu manajer hukum. Bapak-bapak sekalian, yaitu kaitannya dengan tim terpadu, di mana objek penertiban adalah kawasan Pasar Minggu, di mana di dalamnya termasuk adalah lingkungan stasiun kereta api. Nah, kaitannya dengan stasiun kereta api, hal ini beberapa hari yang lalu kita sudah bertemu bersama-sama dengan Bapak Muspika. Di sini adalah membicarakan latar belakangan penertiban stasiun kereta api. Maka di sini akan kami jelaskan sepintas, nanti akan secara teknis akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, bahwa kereta api menyelenggarakan kegiatannya atau melaksanakan kegiatan operasinya adalah dilandasi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, maupun PP 52 tentang lalu lintas perkeretaapian, yaitu peraturan pelaksanaannya. Kemudian yaitu peraturan pemerintah, peraturan presiden, Perpres 83 tahun 2011, yaitu penyelenggaraan perkeretaapian Jabodetabek dan Bandara Suta, Bandara Soekarno-Hatta. Perlu diketahui bapak-bapak sekalian bahwa PT Kereta Api menyelenggarakan kegiatannya non APBN, jadi tanpa didukung oleh APBN, khususnya di Jabodetabek. Sehingga perkeretaapian menganggap mungkin selama ini kereta api atau komplek perkeretaapian masih ada namanya kereta api itu pasti gelap, perkeretaapian yang stasiun, kumuh, dan tidak tertib dan lain sebagainya. Sehingga manajemen mengambil kebijakan untuk melakukan penertiban. Nah, kegiatan penertiban ini apa latar belakangnya? Yaitu berkait dengan akan melonjaknya penumpang kereta api yang diperkirakan tahun 2017 sehari menjadi 1,2 juta penumpang, yang sekarang ini rata-rata adalah 450.000 penumpang. Dan mulai sekarang kami dari PT Kereta Api sudah melakukan penambahan atau pembelian kereta-kereta, tinggal pelaksanaan pengoperasiannya. Untuk pelaksanaan operasi, hal ini diperlukan sarana maupun prasarananya, antara lain adalah
pengembangan di stasiun-stasiun. Seperti Bapak ketahui, pengembangan stasiun ini adalah yang diperlukan adalah penambahan peron, perpanjangan peron, kemudian juga right hand park, yaitu perparkiran atau antar jemput, ini juga sangat diperlukan. Sehingga dengan kegiatan ini, kereta api mau tidak mau harus menyiapkan waktu yang tinggal 3 tahun itu. Nanti dengan tambahnya kereta api, saya kira frekuensi kereta api akan makin pendek. Kalau selama ini mungkin pagi hanya sekitar 10 menit, nanti kalau beroperasi mungkin tinggal 5 menit sekali. Sehingga diperlukan penataan-penataan untuk kenyamanan penumpang, untuk keselamatan penumpang. Seperti Bapak ketahui, sekarang ini kita kalau beli dari luar, kereta itu adalah 10 gerbong. 10 gerbong. Tapi kita masuk Jakarta ini tidak bisa karena peronnya kurang panjang, sehingga kita perlu menyiapkan untuk melayani penumpang supaya penumpang juga lebih nyaman, harus nambah gerbong. 1 rangkaian menjadi 10. Dengan 10 ini kita harus nambah peron, ya. Peron masing-masing panjangnya adalah 22 tiap kereta itu. Berarti kalau tambah 2 paling tidak harus menambah sekitar 50 meter. Selain itu juga bahwa yang naik kereta api adalah bukan orang setempat, juga bisa datang dari mana-mana. Karena seperti kita ketahui, mungkin lalu lintas Polda Metro sudah menyampaikan perkiraan keadaan, ya, bahwa tanpa ada kebijakan baru, jumlah kendaraan sepeda motor maupun mobil akan bertambah. Diperkirakan tahun 2014 mungkin kita itu sudah nggak bisa keluar dari rumah. Ini yang disampaikan oleh Polda Metro, sehingga orang akan secara logis akan beralih, ya, beralih kepada pemilihan transportasi, antara lain adalah dengan penggunaan kereta api. Hal ini pun nanti juga begitu, kalau sudah ada genap ganjil ini, mungkin juga tidak semua orang tidak punya kendaraan 2, mungkin akan juga beralih ke kereta api. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Sehingga tentang pengembangan kereta api nanti akan ditambahkan kalau apabila ada pertanyaan oleh rekan-rekan kami secara teknis, apa sebenarnya yang akan dikerjakan ini. Dan ini sekali lagi seperti apa yang disampaikan Bapak Kapolsek, kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi perlu dukungan daripada masyarakat untuk menjalankan tugasnya. Sekian, terima kasih. Kawan-kawan, saya perwakilan dari stasiun Pasar Minggu. Saya singkat aja ngomong bahwa dari tadi pembahasan penataan pembenahan, ya. Kalau di kami stasiun itu penggusuran, program penggusuran terhadap kios-kios yang permanen yang sah kami beli, yang punya draft kontrak kami dari pihak PT KAI yang ditanggung jawab oleh Pak Sugeng. Artinya kami di sini udah ditindas, yang mana itu mau dibikin lahan parkiran. Apakah itu namanya udah nggak konsisten gitu, dengan draft kontrak kami. Draft kontrak kami ada saya bawa, ya Pak ya. Saya bawa draft kontrak kami dan pasal di situ ada bahwa selama ini PT KAI melakukan penggusuran sepihak tanpa ada dialog. Udah ada 5 stasiun kalau nggak salah yang sudah digusur tanpa dialog dan mau direncanakan buat parkiran PT Riksa Pak ya, PT Riksa. Itu udah pasti nggak konsisten sama kontrak kami. Di mana kontrak kami itu ada sosialisasi. Nah, Bapak boleh saya iya, saya minta supaya Bapak baca juga gitu. Nah, itu disaksikan oleh Bapak Camat. Nah, seperti keluhan teman kita tadi, ya termasuk juga Bapak Kapolsek. Nah, seperti keluhan teman tadi, tidak ada sosialisasi kepada kami pedagang. Tidak ada, jelas. Itu Pak. Jadi belum Pak. 8A. Ya, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pak. Ini Pak. Ya, terima kasih.
kasih kepada Bapak Camat yang telah mengundang kami dari Jember. Padahal yang mana sebenarnya kami tidak tahu gitu dalam masalah ini kan. Dan baru kali ini ketika tanggal 7 kami eksis, kali ini kami bilang terima kasih Pak, terima kasih. Pertama-tama saya tidak akan membuat pembicaraan, saya cuma berbicara di area PD Pasar Jaya Pak. Konteksnya PD Pasar Jaya itu diperuntukkan untuk pedagang sesuai dengan apa yang ada di Peraturan Perda nomor 3 tahun 2009 Pak. Kebetulan pada saat itu ada beberapa orang pedagang kaki lima PD Pasar Jaya Minggu mengadu ke Jember. Akhirnya kita coba cari informasi, cari data segala macam. Disinilah kekurangannya. Disinilah kehebatan dari Bapak Camat. Siapa kehebatannya? Karena Bapak Pak Camat telah mengundang seluruh komponen yang ada untuk mensosialisasikan penataan. Tidak seperti manajer pasar minggu Pak. Maaf, tidak seperti manajer pasar minggu. Alih-alih Piala Adipura, ketika pedagang tidak diperkenankan berdagang, itu pedagang yang ada dalam area PD Pasar Jaya. Kok nggak berdagang? Sementara di sisi lain, Jalan Raya Ragunan, Jalan Raya Pasar Minggu masih ada yang berdagang. 4 hari loh Pak, Pak. Minimal 200.000 penghasilan mereka dikalikan 4 hari, seberapa mereka kehilangan kerugian. Yang kedua, ketika ada seorang pedagang yang diusir dari tempatnya, dia beri nasi nih ya. Wah, pasti Pak. Dia santai Pak, remeh Pak. Sensitif. Jangan bermain hukum sendiri. Kita ini negara hukum. Ya? Makanya ketika pedagang menyampaikan aspirasi itu, kami coba layangkan surat ke Gubernur tanggal 5 Januari. Pedagang yang tadinya tidak boleh berdagang dengan alasan tempat itu akan dijadikan taman. Ya. Ternyata buat taman Pak. Disoalkan orang lain. Saksinya ada. Jangan lupa Pak. Tahun 98 ketika kerusuhan melanda krisis multidimensi di Jakarta Indonesia ini Pak. Pengusaha-pengusaha banyak ambil uang negara, uang rakyat. Mempertahankan. Silakan yang berangkat, tapi jangan berangkat. Ketika mereka sudah berjual untuk pasar, untuk pemerintah, hargai mereka. Jangan mereka yang berdagang sudah bertahun diusir tidak naik ke atas. Sementara mereka orang baru ke bawah. Diadu pedagang dengan pedagang. Parkiran di atas itu dibangun Pak. Dan saya pengamat di sini sejak tahun 89 di Pasar Minggu ini. Dan saya salut kepada Bapak Musfika sekarang sudah membentuk tim terpadu untuk menata Pasar Minggu ini. Yang selama ini saya melihat tidak ada yang mampu, hanya sekejap saja bisa saja. Tapi ingat Pak, Bapak membawa pedagang ke arah atas ke PD Pasar Jaya. Apakah Bapak sudah mendata pedagang-pedagang yang akan dibawa itu berapa jumlahnya? Jangan kerja sia-sia. Karena apa? Kita sudah coba dulu waktu coba Pak Muladi kalau salah. Itu Muladi Kusuma ya. Itu yang tempat penampungan sekarang. Akhirnya apa? Sudah Pemda sudah mengeluarkan biaya mahal, gagal. Jadi itu Pak, coba di manage dulu berapa jumlah pedagang yang banyak dan berapa tempat yang tersedia sehingga terakomodir semua pedagang yang di sini. Kalau betul-betul akan menata dan jangan ada dalam penata itu anak kandung anak tiri. Karena saya mengamat dari dulu itu yang terjadi sehingga Pasar Minggu ini tidak bisa terlaksana. Itu yang pertama. Maaf Pak Camat, saya juga dari aparat Pemda ya agak lagi dari Dagri, tapi saya selama ini bergaul di pasar ini sama rekan-rekan semua, baik dari saudara-saudara saya di Polsek ini juga semua. Jadi saya tuh
semuanya pedagang-pedagang, makanya pedagang mendoakan saya, maka saya jadi penasihat mereka. Jadi saya kira semuanya itu bukan terletak daripada pedagang, semua terletak daripada aparat. Kalau aparat itu tegas, hukum akan jalan. Kalau tidak tegas, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di lapangan. Itu saja masukan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKPM, FKM, IPTN, IPPM, Pak. Negara kita negara hukum, betul apa yang disampaikan Pak Jepang dari Asumi. Negara kita negara hukum, ya. Nah, sebagai warga negara, sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, yang menjalankan kewajiban yang baik adalah menjunjung tinggi hukum, betul kan? Nah, udah selesai, ya. Nah, lanjut, saya sambungkan ke pertanyaannya dari Pak Asumi. Pedagang kaki lima, ya, ingat tadi permasalahan di pasar Minggu. Dari dulu sampai sekarang ada beres-beres, ya. Pedagang kaki lima sekarang pemahamannya mengenai pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima itu pasti ditempatkan di mana? Jadi yang tidak ditempatkan sesuai dengan ketentuan, kan? Ketentuan aturan perda, ya kan? Kalau nggak salah pasal berapa kan? Nanti saya pasal berapa itu? Saya pernah baca di Perda nomor 8 2007 ya, 2007 ya, masalah ketertiban umum perdanya yang DKI. Di situ melanggar perda, nggak tahu pasal berapa, tapi saya sudah baca ada ketentuan pidananya, Pak. Kurungan pidana penjara 6 bulan. Dia masuk ke otonomi terpilih, dipilih, tidak ditahan tapi diproses. Udah monitor saya, udah monitor saya. Enggak, oke Pak Ilham. Selama kalau saya begini, selama ada relokasi, Pak Jokowi itu juga menyampaikan seperti ini. Kan Pak Jokowi sendiri pun sudah bilang, silahkan kalian berdagang. Iya, berdagang. Bukan acak namanya Pak. Bayar, iya ngerti. Bayar, orang saya lihat sendiri videonya Pak Ajis kok. Saya sendiri nangis-nangis di depan saya. Saya nangis-nangis di depan saya, cuma saya bilang, bayar, oke. Stop. Oke, udah. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu hak kalian. Udah. Oke. Udah. Udah stop. Udah kamu aja udah apa nih? Udah stop. Kan sekarang sudah tim terpadu kan. Lo mau ngomong kebebasan gitu ya, sama aja lo ngomong sama tim terpadu. Udah titik. Gitu. Mau ngomong apa lagi lo Pak Ilham? Ya sudah selesai, ya. Nah, namanya pendataan pasti akan relokasi. Kalau memang relokasi tidak kuat, ya nanti kita musyawarahkan kecil lagi. Ya. Selesai. Apalagi selama ada relokasi ya sudah, pelaksanaan itu harus jalan terus. Selesai. Ya. Apa? Kita sudah mewakili semua nih. Mewakili semua. Ngomongnya pedagang aja, maksudnya pedagang yang ada di pasar Jalan Raya Ragunan, mau pasar Minggu siang aja apa malam apa siang malam? Ya udah nanti dijawab dulu. Masa ya sosialisasi kami bahwa didukung mohon menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan baik menjalani kewajibannya. Saya itu berdatangan, silakan mungkin dari tempat Pak Camat, mungkin nanti ditutup sama Pak Camat. Yang mungkin ada tambahan. Kalau ada tambahannya sama Pak Camat, nanti langsung ditutup. Oke, terima kasih. Syarat, ya. Ingat tujuan kita supaya ketertiban hukum ini bisa
lebih tertib dan lebih teratur, dan pemerintah dan rakyat sama-sama menjalani aktivitas ini sesuai dengan ketertiban umum. Itu saja mungkin tujuannya, bersama-sama. Apa namanya? Kalau memang sepakat tadi yang bicara, termasuk Bang Ilham, ya Bang Benhar. Itu melanggar perda ini, aku mau tidak merokok lagi. Asumi, Bang apa namanya? Arwan, Bang Arwan, Bang Benhar, Bang Ilham, Elizabeth. Dari stasiun Cocok. Ya, kalau memang sepakat, saya juga perlu keadilan di sini. Ya, harus menerima masukan dan juga jalan keluar. Kalau memang sepakat, ini yang tadi bicara yang berbarang itu saya jadikan tim untuk permasalahan ini. Sepakat ya? Nanti tapi perwakilan ya. Ini melanggar merokok. Mungkin begitu. Kalau memang sepakat semua, ya asumi tadi ada perwakilan Bang Arwan, Bang Benhar, Tawabut, IKPM, ya IPPM, yang mohon maaf ya, belum familiar nih. IPPM, Bang Ilham, lengkap. Ada LSM-nya, ada asosiasinya, ada pengamarnya, dan stasiun. Kalau memang sepakat mereka ini untuk perwakilan, kita akan rapatkan menjadi tim. Sepakat Pak gitu Pak ya, maaf Pak ya. Sebelum dibikin, saya minta tolong pedagang yang di sono, kembali tolong sampai agar mereka kembali ke itu kita bicarakan nanti di tim, ya bukan di sini. Oke, saya tunjuk dulu nanti perwakilan ente yang ngomong tadi itu harus disampaikan, biar adil semua. Nanti bagaimana? Cukup itu maksudnya Pak. Ya. Itu judulnya penandatangan. Nanti kita minta masukan kepada mereka ini tadi yang menyampaikan. Ini biar semua masuk, ya. Bagaimana caranya, mekanismenya, ketentuannya, dan kita bicara sama-sama. Putusan seperti itu. Begitu Pak Antino? Oke, terima kasih ya. Kalau memang sudah cukup, saya pikir itu yang garis bawahi tadi panjang lebar. Ya, ini Cak Andri ya, Komodoro. Ya. Oke, silakan. Ya, sedikit nih sosialisasi dulu akan kirim Bang. Sekarang begini, yang visi dibanyakan. Visi dibanyakan. Pasal berapa ya? Hakim. Nah, itu ada ketentuan pidananya loh. Itu 5 tahun pidana penjara. Kalau kaki 5 6 bulan. Nah, suatu saat ini sosialisasi juga saya menyampaikan. Boleh. Coba mulai sekarang ganti aja dagangan apa kek gitu. Jangan berhalal. Insya Allah diganti kan Pak. Ya gitu loh. Jangan sampai nanti ada bomnya tuh Pak. Enggak, ini ada bomnya. Yang visi dibacakan ada bomnya. Pada saat nanti tingkat saya lebih baik dari awal. Dari awal kan juga sebetulnya sosialisasi itu sudah beberapa kali. Pada saat saya di sini, saya menyampaikan bahwa rencana nanti kita Muspika akan konsen masalah pendataan dan penertiban. Nah ini prinsip ini. Nah bagaimana ada Pak Ruki Samsuri ya. Mungkin nanti dia berubah dagangannya dari apa gitu kan. Saya kita jadi tim buat sama-sama kita. Apa sih solusinya? Perwakilan ini kalau setuju, ya itu bareng-bareng. Gitu Pak ya. Nanti kita akan dialog bersama-sama dengan tim terpadu. Kita akan undang setiap saat. Tolong masukan ini untuk kesepakatan kita bersama ini. Ya demi tadi tujuan kita penataan. Ya tadi bicara di PD, bicara stasiun itu dalam isinya ya. Tapi yang penting kita adalah kesepakatan di sini. Kalau sepakat saya putuskan di sini. Saya catat namanya, nanti kita undang Pak ya untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka penataan ya kiriman yang ada di sini. Mungkin itu tujuannya semua kita masukkan dari Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak lagi ya, dan lagi ngomong lagi nggak ada yang habis.
Saya nggak ngerti ya. Oke, terima kasih dari saya mohon maaf mungkin itu banyak hal yang kurang berkenan, tapi tujuan kita adalah niatan kita untuk kebaikan ini semua. Saya yakin ya Pak Kapolri juga niatnya baik ya. Mau Ilham juga niatnya baik, cuma dikit aja. Yes, Bakso masih muda ya. Biasanya kalau marah mulu masih berani ngelain cewek. Boleh. Kalau sampai yang ini ada mana balik kita coba dulu. Ini apa? Pakai gambaran nggak apa-apa dah, ya. Bawa kita tengah ini. Terima kasih ya. Oke, kalau ngopi kamu saya kang jawab tuh. Sorry. Belum kerja tuh. Belum sana lah. Ya udah, jalan ke sini enggak? Ya masih di lagi. Oke. Ya, Tadi bilang masuk ini sekali-kali gitu. Turun ke lapangan, turun ke bawah, ada ukuran-ukuran kerja yang jelas, ada target-target yang jelas, sehingga tidak saya sampaikan. Saya lihat kalau 6 bulan kira-kira tidak ada perubahan, ya maaf, siap, siap Pak. Wah, enak kalau sudah seperti itu.